Apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Nah, di ayat 2 berkata bahwa ini ada sindiran, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Apa artinya? Lah kalau ayah atau orang tua yang mau makan makanan, ya buah mentah dikatakan, tetapi kenapa yang mengalami sakit ya gigi anaknya ya ngilu gitu loh. Jadi bapaknya yang makan, anaknya yang sakit. Nah, ini satu sindiran memang akibat dari tindakan bapak itu berpengaruh kepada anak, tetapi tidak serta-merta anak itu yang harus menanggung perbuatan daripada orang tua itu, ya. Karena masing-masing ada waktu anak itu akan mengalami kemerdekaan atau dia akan dibebaskan juga dari pengaruh ayahnya atau ibunya atau orang tuanya, manakala dia melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ya, maka dikatakan sindiran ini tidak akan terucap lagi. Kenapa? Karena semua jiwa itu Tuhan yang punya. Ya, semua jiwa Tuhan yang punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Memang manusia sebagai misalnya anak ketika dilahirkan sudah dalam keadaan berdosa ya. Jadi ada dosa dari orang tua kepada anak itu. Tetapi anak itu akan dapat mengalami ya kemerdekaan, akan terbebaskan dari hukuman dosa, dari dosa warisannya. Manakala dia berubah setia, manakala dia bertobat, manakala dia datang kepada Tuhan. Dalam konteks kita saat ini, yaitu ketika seseorang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh keselamatan. Jadi pengaruh dosa warisan, dosa leluhur, dosa yang dipertalikan itu tidak akan mengenai dia lagi. Ya, dosa warisan itu, yaitu upah dosa adalah maut itu, tidak lagi ya berkenan atau tidak lagi dapat dikenakan kepada dia karena dia sudah dibebaskan dari hukuman dosa adalah maut itu. Ketika dia percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, digambarkan di sini yang menarik adalah bagaimana seseorang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dia tidak akan mengalami hukuman. Tetapi jika dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia akan mengalami hukuman, dan itu adil. Nah, ketika Tuhan menyampaikan hal ini, tetapi umat itu berkata, di mana keadilan Tuhan? Kira-kira begini, orang ini tadinya jahat, orang ini tadinya luar biasa kelakuannya, jauh dari Tuhan. Tetapi setelah dia bertobat, kok sekarang dia dilayakkan ya, kok dia tidak dihukum lagi. Nah, kemudian ada orang, dulunya orang itu baik-baik, setia, taat, tapi dia berubah setia. Kenapa dihukum? Bagaimana perbuatan baiknya selama ini kok tidak diperhitungkan? Ya, dan di garis akhir memang dia berontak kepada Allah, tidak setia, maka hukuman ya dikenakan kepada dia. Lantas apakah Allah tidak adil? Nah, di ayat 19 berkata begini, tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi firman Tuhan sangat jelas sekali. Ya, kita nggak bisa dong menyalahkan ayah oleh karena anaknya kelakuannya seperti itu, kemudian kita menyalahkan anak karena kelakuan ayahnya seperti itu. Tidak, memang ada pengaruh, ya, saling berpengaruh ya. Tetapi untuk memberikan hukuman atas kelakuan mereka,
adalah dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Ya, satu contoh di ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik, orang yang melakukan hal yang jahat dalam hidupnya ya, orang fasik bertobat. Nah, ini yang menarik, bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Wah, ini orang fasik, orang jahat, orang pendosa, banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi kemudian dia bertobat dan orang ini ya berkenan kepada Allah atau Allah berkenan kepadanya dan orang ini akan mengalami kehidupan. Ya, dia tidak akan mati, dengan kata lain dia tidak akan dihukum. Nah, segala durhaka yang dibuatnya, ayat 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ini yang menarik sekali. Jadi sebesar apapun dosa, sehebat apapun, maka dikatakan segala durhaka yang dibuatnya, ya, itu tidak akan diingat-ingat lagi. Artinya tidak diperhitungkan lagi, ya, sebagai sesuatu yang akan membuat dia harus dihukum. Tidak, karena orang ini sudah bertobat. Jadi itu terselesaikan, ya. Inilah anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Nah, persoalannya mau nggak orang-orang yang sedang melakukan kedurhakaan ini bertobat? Peluang untuk bertobat sudah Tuhan berikan. Tetapi ada orang-orang yang tidak meresponi dengan positif apa yang Tuhan sudah buat. Sudah Tuhan sediakan supaya manusia itu ya berkenan kepada Allah. Maka dikatakan di ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi inilah hati Bapa, hati Allah. Allah mau supaya manusia itu bertobat. Jadi Allah tidak menghendaki kematian orang fasik itu di dalam kefasikannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Oh tidak, ya jawabnya tidak. Tuhan tidak menghendakinya. Nah, oleh sebab itu Allah sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan manusia itu, memberikan jalan keluar atas persoalan pergumulan dosa itu. Dan sudah ada jalan keluar, ya, yaitu dia Allah datang ke dunia menjadi manusia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Firman itu menjadi manusia, tetapi persoalan sekali lagi, adakah manusia itu datang kepada sang firman itu? Adakah manusia itu datang kepada Yesus? Saudara, kebenaran firman ini sangat indah sekali dan ini memberikan ya sesuatu yang baik atau pengharapan yang luar biasa kepada setiap orang-orang yang katakanlah hari ini melakukan kejahatan, durhaka, ya, dikatakan banyak segala kedurhakaan dilakukan, tetapi peluang untuk bertobat masih ada. Jadi jangan disia-siakan peluang itu. Dan bagaimana orang yang merasa diri benar, orang memang dia melakukan yang benar, ya, tetapi kemudian ya melakukan dosa, berbalik, ya, berbalik itu ya murtad, ya. Jadi tadi sudah berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus itu dia balik, lalu tinggalkan jalan yang lurus, ya. Maka dikatakan ayat 24, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik. Jadi dia tadi orang baik, orang yang melakukan hal yang baik, orang benar, kemudian dia berubah. Jadi dia menjadi orang yang jahat, ya, orang yang curang, melakukan segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik. Orang fasik tadi bertobat, orang yang benar tadi ini kembali ya meninggalkan kebenaran, meninggalkan Tuhan dan mengikuti pola hidup orang fasik itu. Terus apa yang akan terjadi bagi dia? Ya, apakah ia akan hidup? Wah, ini Tuhan berkata, terus dia hidup, terus dia aman, terus dia baik. Berkata dia tadi orang benar, oke, dia lakukan kebenaran, tapi kemudian dia tinggalkan kebenaran itu. Terus orang ini bagaimana? Tetap hidup. Nah, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Hapus, selesai sudah. Kenapa? Karena kebenaran kita, perbuatan-perbuatan kita tidak bisa menyelesaikan
ya dosa. Tetapi yang terutama adalah bagaimana garis akhir hidup kita. Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Adakah kita tetap ada dalam iman, dalam jalan yang benar itu, jalan yang lurus itu? Jika kita tidak ada pada jalan yang benar, berarti selama ini kita katakan kita berada pada jalan yang benar, tetapi bagian terakhir dalam hidup kita, kita tinggalkan jalan yang benar itu, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan, ya. Dan semua yang kita lakukan, dikatakan yang dilakukan, kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Perbuatan baiknya, menolong orang lain, mengasihi orang lain, dia beribadah kepada Allah, dia tidak, dikatakan tadi ya, tidak melakukan perzinahan, segala macam. Banyak hal dia tidak lakukan, tapi di garis akhir, ya dia murtad, dia berubah setia, dia tinggalkan jalan kebenaran, maka semua kebaikan, kebenaran yang dilakukannya tak diingat-ingat lagi, artinya dihapuskan, ya. Jadi lihat perbandingan terbalik, ya. Tadi orang yang melakukan hal yang jahat, seluruh kejahatan dilakukan, katakan begitu, tapi ketika dia bertobat, kejahatan nggak diingat-ingat lagi. Ini sesuatu hal yang menarik, dan mestinya ini harus ada pada kita. Jangan seperti yang kedua ini, oh selama ini baik, melakukan kebenaran, tapi berubah setia, kemudian tinggalkan jalan kebenaran. Nah, maka ini akan mengalami kematian. Oh, kebaikannya, kebenaran selama ini yang dilakukannya tidak diingat-ingat lagi, hapus, ya, tidak bermanfaat lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi, di ayat 24 itu, ia harus mati. Mengapa? Karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jelas sekali firman Tuhan. Bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, tidak. Tetapi bukti dari iman kita adalah perbuatan kita, ya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Nah, umat ini mau mencoba membenarkan diri, ya, membela, ya. Ini biasa, ya, manusia selalu ingin membenarkan diri, ya. Oh enggak dong, begini. Nah, sudah tahu salah, kadang-kadang juga mencari-cari kesalahan orang lain supaya dia, ya, merasa atau yakin dia benar, ya. Tetapi Tuhan katakan, mana tindakanmu atau tindakanku? Kira-kira Tuhan katakan begitu. Ya jelas, ya, tindakan Tuhan yang benar. Jadi kita, ya, tidak bisa membela diri, ya, karena memang kebenaran seringkali terabaikan dalam hidup kita, dan kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Nah, di ayat 27, dikatakan tadi, di ayat 26 dan 27, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Saudara, pintu pertobatan terbuka lebar saat ini. Ya, persoalan adakah kita, umat manusia ini, meresponi dengan positif, ya, bertobat, ya, meninggalkan segala kejahatan itu. Di ayat 30 berkata begini, oleh karena itu, ya, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi Tuhan mengasihi umat ini dan berkata, mengapa kamu harus mati? Karena tindakanmu. Bertobat gitu loh.
ya sadar gitu loh dengan dosa-dosa itu. Kalau engkau sadar, engkau bertobat, engkau kembali berjalan pada kebenaran, engkau akan hidup. Segala kedurhakaan yang engkau lakukan akan dihapus, tidak diingat-ingat lagi. Dengan kata lain, tidak diperhitungkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam perjanjian lama memang dituntut ya dalam mereka melakukan perbuatan itu. Jadi ketika mereka tidak melakukannya, dengan kata lain mereka berontak kepada Allah. Ya, dengan kata lain mereka meninggalkan Tuhan, maka hukuman, ya kematian. Nah, prinsip sama. Nah, pada saat ini ketika kita percaya kepada Yesus, ya percaya kepada Yesus tidak hanya cukup dengan kata-kata saya percaya Yesus, tapi bagaimana tindakan kita? Bukan tindakan kita yang menyelamatkan kita, tidak. Iman percaya kita kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Tetapi bukti dari iman kita, ya kita dengar firman Tuhan, kita taati firman Tuhan, kita lakukan ya apa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi perbuatan itu adalah bukti dari iman kita. Nah, jadi kalau kita selama ini merasa sebagai orang Kristen, tetapi perbuatan kita bukanlah perbuatan seorang yang beriman, jangan pernah bermimpi kita akan mengalami keselamatan. Ya, sekalipun kita berkata saya orang Kristen, tetapi bagaimana perbuatan kita? Bukan perbuatan yang menyelamatkan. Ingat, jangan salah mengerti. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang bertobat, yang meninggalkan jalan yang lama, maka dia berada pada jalan yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya masing-masing kita ya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada cerita ya orang tua itu menanggung dosa anak. Tidak ada juga cerita anak itu menanggung dosa orang tua. Nggak ada. Masing-masing kita menanggung ya dosa kita masing-masing. Masing-masing kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau bertanggung jawab atas perbuatanmu. Ya, bertanggung jawab atas perbuatanmu. Apa yang kau lakukan hari ini, dampaknya akan engkau alami. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Iri kali? Oh, enggak. Karena ketika kita lakukan yang baik dan benar, yang berkenan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Maka ketika kita lakukan sesuai dengan firman Allah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa.